Tulisan yang tertulis pasti ada yang menulisnya. Ukiran di atas batu pasti ada yang mengukirnya. Bangunan yang menjulang tinggi pasti ada yang membangunnya. Bagaimana dengan alam semesta ini dengan segala keberagaman yang ada yang kita saksikan setiap hari? Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalam al-atammanil akmalan ala sayyidina wa habibina wa maulana wa qurrati a'yunina Muhammad Abdullahi wa rasuluh wa safiyyuhu wa habibuh man ba'athahu Allahu rahmatan lil alamin hadiyan wa mubashiran wa nadhira yuzhirahu ala ad-dini kullihi wa kafa billahi syahida wa kafa billahi nasira. Puji syukur kepada Allah tabaraka wa ta'ala, salawat dan salam semoga selalu tercurah limpahkan kepada baginda agung Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, seorang manusia yang paling mulia, seorang makhluk yang paling mulia, yang paling agung menurut Allah tabaraka wa ta'ala, yang telah menjadi wasilah sehingga kita semua dikaruniai oleh Allah iman dan Islam. Iman dan Islam merupakan nikmat yang paling agung dalam kehidupan kita, karena seseorang takkan mendapatkan nikmat iman dan Islam kecuali pasti Allah mencintainya. Dalam sebuah riwayat bahwa Nabi menyampaikan, innallaha yu'ti ad-dunya liman yuhibbu wa liman la yuhibb wa la yu'til iman illa liman yuhibb. Yang maknanya Allah Ta'ala memberikan kehidupan duniawi, harta benda yang banyak bagi orang yang Allah cintai ataupun tidak. Tetapi Allah tak memberikan, tidak menganugerahkan iman kecuali bagi hamba yang Ia cintai. Sebelum kita melangkah lebih jauh, selalu kita ingatkan diri kita saat menyimak ilmu agama atau hadir di majelis ilmu agar selalu ikhlas, murni hati kita mengharap ridha Allah dengan kita atau dalam rangka menyimak atau hadir di majelis ilmu, menyimak majelis ilmu dengan harapan semoga Allah tabaraka wa ta'ala memberikan balasan setimpal kelak di yaumul qiyamah, hari di mana la yanfa'u malu wala banun illa man atallaha biqalbin salim. Pemirsa yang budiman, kita tahu bahwa alam dan seisinya itu tidak ada dengan sendirinya atau dengan serta-merta. Pasti orang yang masih memakai akal sehatnya bisa menyimpulkan dan menerima serta meyakini bahwa alam ini pasti ada yang menciptakan, pasti ada yang mewujudkan dari tiada menjadi ada. Secara logika saja, kita tadinya tiada, kemudian ada. Tidak mungkin kita ada dengan sendirinya. Pasti ada yang mewujudkan kita dari tiada menjadi ada. Setiap perbuatan pasti ada yang melakukan. Tulisan yang tertulis pasti ada yang menulisnya. Ukiran di atas batu pasti ada yang mengukirnya. Bangunan yang menjulang tinggi pasti ada yang membangunnya. Bagaimana dengan alam semesta ini dengan segala keberagaman yang ada yang kita saksikan setiap hari? Ada hujan, ada panas, ada kemarau, ada dingin. Ada laki-laki, ada perempuan, ada langit, ada bumi. Ada
bunga-bunga yang begitu bermacam-macam dengan berbagai jenis dan bentuknya. Pemandangan yang indah dan memukau, dan pemandangan yang membuat hati tersayat-sayat, perih menyaksikan, seperti penderitaan saudara-saudara muslim kita yang tengah dizalimi oleh oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab. Alam semesta, kalau kita merujuk kepada para ulama tauhid, alam itu adalah segala sesuatu selain Allah. Dan alam itu terbagi menjadi dua, benda dan sifat benda. Benda ada kala bisa disentuh oleh tangan, ada yang memang tidak bisa disentuh oleh tangan. Seperti kita, manusia, bebatuan, pepohonan, pegunungan, dan makhluk-makhluk yang semacamnya. Itu adalah benda-benda yang bisa disentuh oleh tangan. Adapun benda yang tidak bisa disentuh oleh tangan seperti cahaya, kegelapan, angin, dan seterusnya. Adapun sifat-sifat benda seperti bergerak, diam, berpindah, naik, turun, berubah, berada di suatu tempat, berada di suatu arah, berada di mana-mana seperti angin atau udara, berwarna, dan lain-lain. Masih banyak lagi sifat-sifat benda. Para ulama dalam membagi alam terbagi menjadi dua, benda dan sifat benda. Dan seperti yang kita saksikan, di antaranya adalah diri kita, termasuk dari benda itu sendiri, yang mana kita sadari bahwa kita ini tadinya tiada, kemudian ada. Alam dan seisinya tadinya tiada, kemudian ada. Akal yang sehat pasti akan mengatakan, tak mungkin semua makhluk ini ada dengan sendirinya. Pasti ada yang menciptakannya. Dalam Al-Quran, Allah Tabaraka wa Ta'ala berfirman, hal min khaliqin ghairullah, yang maknanya tidak ada pencipta selain Allah. Dalam ayat yang lain, Allah Tabaraka wa Ta'ala berfirman, wa khalaqa kulla syai', yang maknanya Allah lah yang menciptakan segala sesuatu. Berkenaan dengan ini, salah seorang ulama terkemuka, yaitu Imam Abdul Hasan Al-Asy'ari, beliau memaknai la ilaha illallah, la khaliqa illallah, yang maknanya tiada pencipta selain Allah. La mubriza minal adami ilal wujudi illallah. Tidak ada zat yang mewujudkan segala sesuatu dari tiada menjadi ada kecuali Allah Tabaraka wa Ta'ala. Dari sini kita bisa memahami bahwa segala sesuatu selain Allah itu pasti memiliki permulaan. Segala sesuatu selain Allah pasti memiliki permulaan. Adapun Allah Tabaraka wa Ta'ala itu pasti berbeda dengan makhluknya. Mengapa kita katakan demikian? Karena seperti yang para ulama sampaikan, al-mutamathilat yajuzu 'alaiha ma yajuzu 'ala ba'dihha. Segala sesuatu yang memiliki keserupaan dengan yang lain itu pasti yajuzu 'alaiha ma yajuzu 'ala ba'dihha, berlaku baginya sesuatu yang mungkin berlaku bagi yang serupa dengannya. Sehingga dari sini langsung bisa kita tarik garis merah atau benang merah bahwa ketika kita sadar kita tadinya tiada kemudian ada, dan kita yakin sesuatu yang tadinya tiada nggak mungkin menciptakan dirinya sendiri. Pasti ada zat yang mewujudkannya, menciptakannya dari tiada menjadi ada. Kita berubah, bumi juga berubah, langit, awan juga berubah. Berubah ketika di siang hari terlihat biru,
langit itu. Dan ketika di malam hari dia gelap. Bumi disinari matahari ketika siang hari. Ketika di malam hari, jika ada rembulan yang terang, maka bumi tersinari oleh bulan yang terang itu. Jika tidak, maka bumi menjadi gelap. Dari sini mustahil kita katakan bahwa alam itu ada dengan sendirinya, karena dia pasti berubah dari satu keadaan ke keadaan yang lain. Sehingga baik alam maupun jenisnya, jenis alam maksudnya bagaimana? Jenis alam seperti manusia, jenis alam lainnya pepohonan, bebatuan, hewan, jin, ya, itu termasuk jenis-jenis alam. Adapun individunya seperti Zaid kalau dari manusia, Zainab itu individu manusia. Kalau bebatuan ada batu akik, batu apung, dan seterusnya. Nah, para ulama itu semua sepakat bahwa alam dan seisinya, baik jenis dan individunya, dua-duanya itu semua baru. Adapun yang tidak memiliki permulaan adalah Allah Tabaraka wa Ta'ala. Ini terbukti dan termaktub dalam Al-Quran, ditunjukkan oleh ayat Huwal Awwal, surat Al-Hadid ayat ketiga. Apa makna Huwal Awwal? Maknanya sebagaimana para ulama jelaskan, al-awwaliyatul mutlaqah la takunu illa lillah. Maknanya tidak ada zat apapun yang tidak memiliki permulaan kecuali Allah Tabaraka wa Ta'ala. Nah, itulah makanya Allah Tabaraka wa Ta'ala sajalah yang tidak memiliki permulaan. Adapun selain Allah pasti memiliki permulaan. Dan berdasarkan apa yang sudah difirmankan oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala dalam Al-Quran, Allah Ta'ala berfirman, wa khalaqa kulla syai'. Maknanya Allah yang telah menciptakan segala sesuatu. Sehingga ketika kita menemukan suatu statement atau ungkapan yang mengatakan bahwa Allah Tabaraka wa Ta'ala, bahwa ada zat selain Allah yang sifatnya tidak bermula, kita langsung bisa menyatakan bahwa statement itu keliru. Mengapa demikian? Karena hal ini jelas bertentangan dengan Al-Quran. Tadi ayatnya sudah kita sebutkan bahwa Allah Ta'ala berfirman Huwal Awwal. Maknanya Allah saja yang tidak memiliki permulaan. Adapun selain Allah pasti memiliki permulaan. Mulai dari Arsy, makhluk Allah yang paling besar, sampai makhluk Allah yang paling kecil. Ketika kita sudah faham dan yakin bahwa Allah Tabaraka wa Ta'ala adalah pencipta segala sesuatu, baik itu alam dan jenisnya, dari sini kita bisa mengetahui bahwa mustahil beberapa pemikiran yang tersebar di kalangan masyarakat atau di tengah-tengah masyarakat yang katanya Allah Tabaraka wa Ta'ala itu ada yang menemaninya pada azab, wal'iyadzubillah. Sebagian kalangan meyakini bahwa jenis alam itu, kata mereka, azaliyun ma'allah, tidak bermula bersama Allah. Dan ini jelas mendustakan Al-Quran, ya. Ini jelas mendustakan Al-Quran. Karena pemikiran seperti ini justru pemikiran filsafat, ya.
ahli filsafat, orang filsafat, keyakinannya mereka ada yang mengatakan bahwa alam itu jenisnya azali, adapun individunya baharu. Jelas ini tidak sesuai dengan yang diyakini oleh umat Islam dan juga bertentangan dengan Al-Quran. Jadi tidak benar keyakinan seseorang yang mengatakan bahwa alam itu azali atau tidak bermula. Karena kita tahu ayat Al-Quran yang sudah kita bacakan tadi, huwal awwal, maknanya kata para ulama, ay annal awwaliyatal mutlaqah la takunu illa lillah. Awal mutlak, maknanya apa awal mutlak? Maknanya tidak ada zat yang tidak memiliki permulaan kecuali hanya Allah saja. Ya, tidak ada zat yang tidak memiliki permulaan kecuali Allah. Dari sini kita bisa menyimpulkan bahwa keyakinan filsafat yang mengatakan bahwa alam itu tidak bermula, atau mereka katakan jenisnya tidak bermula, kemudian individunya baharu, itu semua perkataan atau keyakinan semacam ini justru bertentangan, berseberangan dengan Al-Quran. Dan ijma' para ulama juga mendustakan ini. Dan dalam sebuah hadis juga Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sebagaimana yang diriwayatkan menyatakan bahwa innallaha sani'u kulli sani'in wa san'atihi. Jadi Allah Ta'ala adalah pencipta setiap pelaku dan apa yang dilakukannya, setiap perbuatan dan orang yang melakukan perbuatan itu. Nah, sekaligus hadis ini bisa menjadi bantahan terhadap golongan yang meyakini bahwa perbuatan hamba adalah ciptaan hamba itu sendiri. Dan ini jelas tidak benar. Ini dibantah oleh hadis tadi dan terbantahkan oleh ayat Al-Quran, wallahu khalaqakum wa ma ta'malun, yang maknanya Allah lah yang menciptakan kalian dan perbuatan kalian, apa yang kalian lakukan. Jadi mustahil ketika sudah menjadi ketetapan umat Islam dan keyakinan umat Islam bahwa kita dan semua yang kita miliki dan dunia seisinya adalah makhluk Allah, kok kemudian manusia bisa menciptakan perbuatannya sendiri yang disengaja tanpa diciptakan oleh Allah. Ini berarti orang yang meyakini hal ini itu menjadikan Allah sebagaimana pada peribahasa orang Arab, adkhaltuhu dari fa akhrajani minha. Apa maknanya adkhaltuhu dari fa akhrajani minha? Maknanya aku telah mempersilahkan dia masuk ke rumahku, tapi dia justru mengusirku dari rumahku sendiri. Na'udzubillah, tsumma na'udzubillah min dzalik. Hati-hati dengan keyakinan golongan yang menyimpang seperti ini. Entah itu yang meyakini bahwa manusia menciptakan perbuatannya sendiri yang disengaja, atau keyakinan yang tadi bahwa Allah Ta'ala, bahwa jenis alam itu azali, tidak bermula. Dan dari keyakinan bahwa Allah Tabaraka wa Ta'ala adalah pencipta segala sesuatu termasuk alam semesta, pencipta semua makhluk alam semesta, kita yakin bahwa apa yang dikatakan oleh sebagian kalangan yang katanya Allah menyatu dengan hambanya, itu juga keyakinan yang rusak. Atau kalau orang Jawa, kalau dalam bahasa Jawanya, manunggaling kaula Gusti. Hati-hati. Keyakinan ini
jelas bertentangan dengan apa yang sudah menjadi keyakinan kaum muslimin, ijma' para ulama. Allah tabaraka wa ta'ala berfirman dalam Al-Quran surat Al-Fatihah, alhamdulillahi rabbil alamin. Segala puji bagi Allah, Tuhan sekalian alam. Kita tahu dari ayat ini Allah menetapkan alam dan Allah menetapkan adanya zatnya. Dan kita tahu Allah bukan alam, karena alam itu segala sesuatu selain Allah. Dan alam juga bukan Allah. Allah bukan alam dan alam juga bukan Allah. Dua-duanya berbeda. Alam, isi dari alam itu sendiri, manusia, pepohonan, dan seterusnya, makhluk, itu memiliki keserupan dengan makhluk lain. Dari segi apa keserupaannya? Sama-sama makhluknya. Tadinya tiada, kemudian ada. Adapun Allah tabaraka wa ta'ala, baik zat, sifat, maupun perbuatannya jelas berbeda dengan sifat, zat, maupun perbuatan makhluk. Ini yang poin ketiga. Kemudian dari sini juga kita bisa simpulkan bahwa dari keyakinan bahwa Allah adalah pencipta alam semesta, tidak mungkin Allah Ta'ala itu menempati makhluknya. Mengapa demikian? Karena kalau seandainya Allah menempati makhluknya, berarti Allah butuh kepada tempat. Wal-'iyadzu billah. Ini mustahil bagi Allah. Karena kita sendiri merasakan, kita sendiri menyaksikan dengan mata kepala kita sendiri bahwa yang bertempat itu kita. Yang bertempat itu, mohon maaf, anjing, babi, semut, kucing, dan hewan-hewan yang ada. Manusia, pepohonan, ya, langit, ya tempatnya di atas sana. Bumi di bawah kita yang kita injak tiap hari. Ya, pepohonan kita saksikan, dia menancap di tanah. Burung-burung berterbangan, kadang hinggap di dahan ranting. Nyamuk kadang berterbangan, kadang dia hinggap di mana menurut yang sudah Allah takdirkan, di mana dia hinggap. Allah tabaraka wa ta'ala seandainya bertempat, niscaya tidak ada bedanya dengan makhluk, sama-sama bertempat. Padahal Allah Ta'ala sudah berfirman dalam Al-Quran, laisa kamitslihi syai', bahwa Allah tidak menyerupai suatu apapun. Demikian yang dapat kami sampaikan. Semoga yang sedikit ini bermanfaat. Hadanallah wa iyyakum ila sawa'is sabil, wa waffaqani wa iyyakum lima yuhibbuhu wa yardah. Wallahu ta'ala a'lam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.